Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat puasanya? Sip, barakallahu fikum. Nah, salih-salihah, hari ini kita akan belajar PAI memasuki bab 15, materinya tentang hadis. Di bab 15 ini kita akan membahas beberapa hadis. Nah, hari ini kita akan belajar hadis tentang keridhaan orang tua. Solihah, hari ini kita akan belajar hadis tentang ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ada satu hadis yang menunjukkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Yang artinya, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Hasan At-Tirmidzi. Solihah, agama Islam merupakan agama yang sangat mulia karena di dalamnya mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Salah satunya adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Nah, Ustazah mau tanya, ada yang masih suka marah-marah dengan orang tua? Solihah, ternyata marah-marah kepada orang tua termasuk perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena akan menjauhkan diri kita dari ridho Allah. Nah, jika kita mendapat ridho Allah, maka hidup kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, kalau orang tua kita marah-marah kepada kita, maka Allah juga akan marah kepada kita. Kita tidak akan mendapatkan kemudahan dalam hidup kita. Nah, di dalam hadis tersebut kita bisa mengambil banyak hikmahnya. Yuk kita pelajari hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, kewajiban seorang anak adalah berusaha membuat orang tuanya ridho agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis di atas, Rasulullah menyebutkan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Nah, maksudnya ridho di sini kita tidak membuat marah orang tua kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Yang kedua, haram melakukan segala sesuatu yang memancing kemarahan kedua orang tua, karena sama halnya dengan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, tatkala orang tua menyuruh kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, di sini kita tidak mau melaksanakannya sampai orang tua marah-marah kepada kita. Nah, kalau orang tua sudah marah-marah, maka Allah juga akan marah kepada kita. Allah tidak akan memberi kemudahan kepada kita. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat keridhaan orang tua wajib lebih diutamakan daripada melakukan amalan wajib yang hukumnya fardu kifayah seperti jihad. Ingat ya, fardu kifayah. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, seorang pria mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada beliau agar diberangkatkan berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua Anda masih hidup? Pria tersebut menjawab, iya. Maka Nabi pun berkata, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Nah, pada hadis tersebut, Nabi melarang pria tersebut mengikuti peperangan. Akan tetapi, Nabi menyuruh pria tersebut berbakti kepada orang tua. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai salah satu cara untuk mendapat ridho orang tua. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan menyebabkan kemurkaan Allah.
Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita dan orang tua kita ridho, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang tua kita, marah-marah kepada orang tua kita, maka Allah juga akan marah kepada kita. Yang kelima, mendatangkan keriduan orang tua dapat dilakukan dengan cara menaati perintah mereka. Nah, di sini ada pengecualian ya. Kalau misalnya perintah orang tua itu jelek, misalnya orang tua kita menyuruh mencuri, nah kita tidak boleh menaati mereka. Nah, kalau kita disuruh kebaikan, nah kita wajib menaati orang tua kita. Yang keenam, ridho orang tua merupakan sebab terkabulnya doa sang anak. Pelajaran ini dipetik dari kisah tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni rahimahullah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda perihal diri beliau. Seorang bernama Uwais bin Amir akan mendatangi kalian bersama rombongan orang-orang Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Dulu dia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh kecuali satu bagian sebesar keping uang 1 dirham. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan. Jika Anda mampu memintanya untuk mendoakan ampunan Allah bagimu, maka lakukanlah. Nah, pada kisah tersebut, apabila Uwais Al-Qarni meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya penyakitnya diangkat oleh Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Karena Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, tidak boleh membuat orang tua marah, karena apabila kita berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu tadi beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Kita ulangi bareng-bareng ya hadis tersebut. Ridhor Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridhor Rabbi Ridhor Rabbi Ridhor Rabbi fi ridhal walidi fi ridhal walidi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi Wasakhotur Rabbi fi sakhotil walidi fi sakhotil walidi fi sakhotil walidi. Oke, salihah itu tadi sedikit video dari Ustazah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan hikmah kita bisa mengambil hikmah dari hadis tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita, karena ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua kita. Ustazah akan menambahkan sedikit penjelasan untuk orang tua yang misalnya orang tua jauh dari kita. Orang tua kita berada di luar kota, sedangkan kita tinggal di rumah bersama nenek kita atau kakek kita. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ya, kita mendoakan orang tua. Masih ingat doanya? Doa kedua orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagai mereka menyayangi aku sejak kecil. Sekian dari Ustazah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.